Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait worksheet 6, pelanggaran pelabelan produk transgenik pada olahan. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sofa Hardiana dengan NIM 097, Muhafadzrul dengan NIM 099, Sylvia Ega Pratiwi dengan NIM 103, Nurazina Walia dengan NIM 104, dan Najwa Hakiki dengan NIM 114. Pada pendahuluan kasus ini adalah teknologi rekayasa genetika menghasilkan produk transgenik yang banyak digunakan di industri pangan, terutama jagung, kedelai, dan minyak nabati. Pelabelan bahan transgenik penting untuk melindungi konsumen, terutama terkait alergi, kehalalan, dan hak atas informasinya. Namun masih banyak pelanggaran yang terjadi karena lemahnya pengawasan keterbatasan deteksi. Regulasi BPOM juga mewajibkan label untuk produk di atas 5% bahan transgenik, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat yang memperparah kondisi ini. Isu ini perlu ditinjau dari sisi kesehatan, hukum, etika, dan pengawasan untuk menjamin transparansi dan juga keamanan pangan. Selanjutnya tujuannya ada 4. Yang pertama adalah menganalisis potensi bahaya keamanan pangan dari bahan transgenik dalam pangan olahan, menjelaskan metode deteksi kontaminan bahan transgenik dalam pangan olahan, membahas regulasi pelabelan PRG di Indonesia secara global, dan yang terakhir adalah merancang strategi mitigasi berupa pencegahan pelanggaran, pengendalian mutu, pelabelan yang sesuai, serta komunikasi risiko sekaligus menganalisis dampak pelanggaran terhadap kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar. Definisi singkat dari kasus ini adalah produk rekayasa genetik KPRG digunakan secara luas di industri pangan, namun masih banyak produk olahan yang tidak mencantumkan label transgenik. Pelabelan penting untuk melindungi konsumen terkait kesehatan, kehalalan, dan hak atas informasi. Pelanggaran terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan deteksi, dan minimnya edukasi deteksi PRG pada produk olahan yang membutuhkan teknologi canggih seperti deteksi PCR atau ELISA yang tidak terjangkau oleh semua produsen. Regulasi BPOM ada, tapi pada penerapannya belum secara maksimal dan sanksinya yang tidak tegas sehingga pelanggaran ini masih menimbulkan dampak kesehatan, etika, psikologis, dan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada alergenisitas produk transgenik. Produk GMO dapat menghasilkan protein baru yang memicu alergi. Evaluasi dilakukan melalui uji kesamaan protein dan reaksi imun. Namun, pelabelan yang lemah di Indonesia menimbulkan resiko bagi konsumen sensitif dan muslim. Peran MUI penting untuk menjamin aspek halal dan edukasi konsumen sangat dibutuhkan. Next. Selanjutnya yaitu ada toksisitas dan senyawa baru. Rekayasa genetika pada tanaman pangan dapat menyebabkan ekspresi senyawa metabolit baru yang berpotensi toksik bagi manusia. Beberapa protein seperti CRY1AB atau biasa disebut dengan protein yang dihasilkan oleh tanah digunakan untuk ketahanan serangga. Meskipun dianggap aman, menunjukkan indikasi efek iritasi dalam studi laboratorium. Di Indonesia, keterbatasan fasilitas laboratorium toksikologi menyebabkan sebagian besar produk transgenik tidak melalui evaluasi toksisitas mendalam. Selain itu, pendekatan alternatif seperti penggunaan bahan nabati untuk mengendalikan kontaminan mikroba, misalnya dalam benih kakao, telah diuji dan terbukti mengurangi potensi toksik dengan cara yang lebih alami. Evaluasi resiko toksik ini sangat penting, terutama untuk produk yang menjadi bahan makanan pokok seperti jagung dan kedelai. Next. Selanjutnya ada resistensi antibiotik akibat gen penanda. Banyak tanaman transgenik menggunakan gen penanda yang memberikan resistensi terhadap antibiotik sebagai alat seleksi dalam proses rekayasa. Resiko utama dari penggunaan gen ini adalah potensi transfer horizontal ke mikroorganisme patogen yang pada akhirnya dapat menyebabkan resistensi antibiotik pada manusia. Di Indonesia, isu ini belum menjadi prioritas utama dalam pengawasan GMO. Meskipun dunia internasional telah menyerukan larangan penggunaan marker berbasis antibiotik. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran pelabelan dan implikasinya. Pelanggaran pelabelan pada produk pangan transgenik berdampak langsung pada hilangnya hak konsumen untuk mengetahui kandungan pangan yang mereka konsumsi.
Studi lapangan di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa sebagian besar produk berbahan kedelai tidak mencantumkan status GMO meskipun berasal dari negara penghasil GMO. Hal ini menimbulkan risiko besar, khususnya bagi kelompok konsumen yang memiliki preferensi etis atau keyakinan agama tertentu. Pelanggaran pelabelan juga berdampak ekonomi karena dapat memicu penolakan produk Indonesia di pasar ekspor, terutama Eropa. Inovasi seperti sistem pelabelan digital berbasis QR Code terintegrasi dengan data laboratorium dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada beberapa tahapan mengenai integrasi evaluasi resiko dan regulasi nasional. Untuk tahap yang pertama yaitu ada penilaian resiko, tahap yang kedua pengelolaan resiko, tahap ketiga komunikasi resiko, dan tahap yang terakhir yaitu ada pendekatan kolaboratif dengan masyarakat serta edukasi publik. Selanjutnya ada metode deteksi transgenik. Yang pertama itu ada deteksi DNA transgenik menggunakan PCR atau real-time PCR. Khususnya real-time PCR merupakan metode standar emas untuk mendeteksi organisme hasil rekayasa genetika atau GMO karena kemampuannya yang spesifik, sensitif, dan kuantitatif. Metode ini memperbanyak segmen DNA target seperti gen transgenik BT11 pada jagung dan RRS pada kedelai, serta elemen rekombinan umum seperti CAMV35S dan TNOS. Dalam studi oleh Mustafa, real-time PCR dengan segmen SYBR Green dan Prop Taxman digunakan untuk mendeteksi DNA GMO pada produk olahan berbahan dasar kedelai dan jagung. Teknik ini sangat sensitif dan sesuai standar internasional. Yang kedua itu ada ELISA atau enzim link immunosorbent assay. Eh, Khususnya sandwich ELISA merupakan metode imunologi untuk mendeteksi protein transgenik seperti CRY1AC pada tanaman jagung hasil rekayasa genetika. Dalam penelitian, digunakan antibodi monoklonal sebagai pelapis dan pendeteksi dengan hasil menunjukkan sensitivitas yang tinggi dan kestabilan baik. Metode ini dinilai praktis, cepat, dan andal untuk inspeksi karantina, serta pelabelan produk transgenik tanpa memerlukan peralatan kompleks. Next. Yang ketiga ada Southern blotting. Southern blotting adalah metode berbasis DNA untuk mendeteksi fragmen DNA spesifik dalam genom tanaman transgenik. Prosedurnya meliputi isolasi DNA, pemotongan dengan enzim restriksi, elektroforesis, transfer ke membran, hibridisasi, dan prob berlabel dan deteksi. Metode ini unggul dalam memberikan bukti langsung keberadaan transgenik dan jumlah salinan gen. Namun teknik ini memerlukan DNA dalam jumlah besar, biaya tinggi, waktu lama, serta fasilitas dan tenaga ahli, sehingga lebih cocok untuk penelitian dibanding pengujian rutin pada produk. Yang keempat ada DNA microarray. DNA microarray adalah metode canggih berbasis DNA yang dapat mendeteksi ribuan target genetik sekaligus. Dalam deteksi GMO, teknik ini mampu mengidentifikasi lebih dari 250.000 target dalam satu chip dengan hasil kualitatif dan semi kuantitatif. Prosesnya meliputi praamplifikasi, hibridisasi pada chip, dan deteksi sinyal. Meski efisien dan akurat, metode ini mahal, kompleks, dan berisiko kontaminan, sehingga lebih cocok untuk laboratorium dengan kapasitas screening yang besar. Next. Yang kelima ada Northern blotting. Northern blotting adalah metode berbasis RNA untuk menganalisis ukuran dan tingkat ekspresi mRNA gen transgenik menggunakan mRNA dan prob cDNA berlabel. Teknik ini menunjukkan ekspresi gen di tingkat transkripsi dan memungkinkan perbandingan antar sampel. Metode ini relatif sederhana, murah, dan minim artefak, namun memiliki sensitivitas terbatas dan tidak cocok untuk screening banyak gen sekaligus.
Yang terakhir atau keenam itu ada Western blotting. Western blotting adalah metode berbasis protein untuk mendeteksi protein transgenis secara spesifik seperti protein BT. Prosesnya meliputi pelarutan, elektroforesis, transfer ke membran, dan deteksi dengan antibodi spesifik. Metode ini sangat sensitif dan spesifik namun terbatas dalam jumlah sampel dan cukup kompleks. Oleh karena itu, lebih cocok digunakan untuk penelitian atau verifikasi hasil metode lain seperti ELISA. Next. Selanjutnya ada regulasi produk rekayasa genetika. Hal ini di Indonesia ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati pangan rekayasa genetika yang mengacu pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan protokol Kartagena yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2004. Regulasi ini mengatur prosedur pemberitahuan sebelum ekspor impor dan kewajiban pengujian keamanan pangan, pakan, dan lingkungan sebelum produk pangan rekayasa genetika dapat diedarkan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 yang mewajibkan pelabelan pangan hasil rekayasa genetika dengan mencantumkan tulisan pangan rekayasa genetika pada kemasan yang dapat dilengkapi dengan logo khusus sebagai tanda pengenal. Next. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas pengawasan produk pangan rekayasa genetika. Penyempurnaan ini menyesuaikan dengan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2004 dan peraturan kepala BPOM nomor HK.03.23.03.12.1563 tahun 2012 tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika harus terus dilakukan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan risiko yang muncul. Selain itu, sertifikasi halal pangan rekayasa genetika oleh MUI juga harus dipertimbangkan aspek sumber gen dan metode modifikasi genetik sesuai dengan prinsip syariat dan konsep istihalah. Dari sisi etika, transparansi produsen dalam mengungkap sumber gen dan metode rekayasa genetika wajib ditegakkan serta disiapkan mekanisme ganti rugi bagi konsumen yang terdampak negatif, termasuk sistem ombudsman untuk mediasi sengketa. Sistem ombudsman yang dimaksud di sini adalah lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi atau pelanggaran dalam pelayanan publik. Keberadaan Ombudsman membantu memastikan hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan dari pelanggaran pelabelan produk transgenik dapat ditegakkan secara adil dan efektif berdasarkan regulasi tersebut. Next. Selanjutnya ada strategi pengawasan. Di sini yang pertama ada adopsi teknologi digital seperti blockchain. Blockchain ini memastikan transparansi dan akurasi pelacakan rantai pasok produk pangan rekayasa genetika, mengingat masih ditemukan produk impor yang tidak berlabel dengan benar. Dengan blockchain, setiap data terkait asal bahan baku, proses modifikasi genetik, sertifikat halal, hingga izin edar dapat direkam secara real-time dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk regulator dan juga konsumen, sehingga dapat memudahkan audit, verifikasi kepatuhan pelabelan, dan meminimalkan risiko pelanggaran pelabelan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, di sini ada optimalisasi audit oleh BPOM yang mempertimbangkan riwayat kepatuhan produsen, potensi alergenisitas, dan tingkat konsumsi produk oleh masyarakat. Kemudian penegasan terkait penegakan hukum juga penting dengan skema sanksi bertingkat mulai dari peringatan hingga pencabutan izin edar dan denda yang signifikan untuk pelanggaran berulang. Yang terakhir, ada kolaborasi lintas lembaga seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai untuk pengawasan di pintu masuk impor dan pengujian produk secara acak di pasar. Next. Selain strategi, kita juga perlu adanya edukasi konsumen. Edukasi konsumen yang pertama membaca kampanye baca label cerdas. Di sini kampanye membaca label cerdas ini menampilkan simbol PRG atau pangan rekayasa genetika wajib dan kode PLU atau price lookup. Harus didukung oleh platform digital interaktif sehingga memungkinkan konsumen memindai label dan mengakses informasi produk secara transparan. Kode PLU ini adalah kode yang digunakan secara internasional untuk mengidentifikasi produk
pertanian yang dihasilkan dari rekayasa genetika atau produk transgenik yang terdiri dari 4 digit yang diawali dengan angka 8. Selain itu, yang kedua ada program literasi khusus bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita alergi juga perlu dikembangkan dengan materi yang mudah dipahami termasuk penjelasan fatwa MUI terkait status halal produk pangan rekayasa genetika. Pendekatan edukasi ini juga harus mengacu pada pedoman Kodeks Alimentarius tentang pelabelan dan keamanan pangan hasil rekayasa genetika yang menetapkan batas toleransi kandungan transgenik 0,9% untuk produk non-label. Yang selanjutnya ada analisis dampak pelanggaran. Pelanggaran pelabelan produk transgenik atau genetikal modifikasionisme atau GMO dalam pangan olahan merupakan isu krusial yang berdampak besar terhadap kepercayaan konsumen dan integritas pasar. Dalam konteks Indonesia, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 telah menetapkan bahwa produk pangan yang mengandung bahan hasil rekayasa genetik wajib mencantumkan label khusus. Namun pelanggaran atas ketentuan ini masih ditemukan baik karena kelalaian, kurangnya pemahaman pelaku usaha maupun ketidaksiapan sistem pelabelan dalam rantai produksi. Next. Dan selanjutnya ada dampak terhadap kepercayaan konsumen. Dampak utama dari pelanggaran ini adalah menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan. Konsumen merasa ditipu karena tidak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Mereka kehilangan hak untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi atau information choice, suatu prinsip dasar dalam perlindungan konsumen atau Kodeks Amenitus 2003, khususnya bagi konsumen yang menolak GMO karena alasan kesehatan, agama, atau lingkungan. Pelanggaran pelabelan ini menjadi bentuk ketidakadilan. Next. Yang selanjutnya ada dampak terhadap reputasi dan pasar. Selain itu, pelanggaran pelabelan berdampak langsung terhadap reputasi perusahaan dan pasar secara keseluruhan. Produk yang terbukti melanggar aturan pelabelan bisa dikenai sanksi administratif hingga penarikan dari pasar. Perusahaan juga bisa mengalami penurunan loyalitas pelanggan dan kehilangan peluang ekspor karena negara-negara seperti Uni Eropa menerapkan regulasi ketat terhadap produk GMO. Yang selanjutnya ada strategi mitigasi atau audit dan pelatihan. Untuk menghindari dampak-dampak tersebut, strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga komunikasi risiko. Langkah pertama adalah penguatan sistem pencegahan internal oleh produsen. Hal ini meliputi audit bahan baku dan pemasok untuk memastikan semua bahan yang digunakan telah terverifikasi status GMO-nya. Dokumentasi asal-usul dan sertifikasi analisis menjadi alat penting dalam proses ini. Selain audit, pelatihan internal kepada staf produksi dan quality control sangat penting. Banyak pelanggaran pelabelan terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap regulasi. Next. Yang selanjutnya dampak sosial dan etika, khususnya bagi konsumen muslim di Indonesia, isu halal sangat sensitif jika bahan transgenik berasal dari organisme yang tidak halal dan tidak dilabeli dengan jelas. Maka ini menimbulkan pelanggaran serius terhadap prinsip kehalalan. Yang selanjutnya yaitu strategi mitigasi dan komunikasi risiko. Pelaku usaha harus membuat SOP standar operasional produksi yang mengatur alur informasi kandungan GMO dari hulu ke hilir. Pelabelan produk harus dilakukan secara akurat dan sesuai dengan regulasi. Label mengandung bahan hasil rekayasa genetik wajib dicantumkan dengan jelas dan mudah dibaca pada kemasan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.